Baik, siapa yang disyariatkan untuk berkurban? Kalau menurut pendapat ulama madhab Syafi'i, jadi kalau Syafi'iyah tusyra'ul udhiyatu fi haqqi man milki thamaniha fadilan an hajatihi wa hajati an man yamunuhu fi yaumihi wa lailatihi wa kiswati ya wa kiswatin ay yang bagi an takuna fadilatan an yaumil id wa ayyamit tasyrik. Jadi kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu intinya yang terkena beban untuk pelaksanaan kesunahan itu yang pertama itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Yang dia itu bisa membeli harga dari hewan yang akan dikurbankan. Itu satu. Yang kedua, dia memiliki kesanggupan ya untuk kelebihan harta dari apa gitu yang kedua. Yang kedua kelebihan harta dari memenuhi nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggung jawab dia selama 4 hari. 1 hari di hari tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari di hari tasyrik. Nah, jadi 4 hari. Siang dan malamnya tadi disebut. Jadi kalau seseorang itu memiliki satu, dia ada cukup dana, cukup makan atau cukup makanan untuk nafkah anak, istri, keluarga dalam tanggungan dia, termasuk pakaiannya ya, pakaiannya selama 4 hari 4 malam. Kemudian ada kelebihan harta. Ada kelebihan harta, yakni cukup untuk beli seekor kambing, katakan kambing 3 juta misalkan. Atau kalau sapi karena patungan 7 orang 2.500.000 misalkan. Maka dialah orang yang terkena beban kesunahan dari kurban ini. Itu kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun kalau menurut mazhab Ahmad bin Hambal, Hanafiyah dulu ya, Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah itu disyaratkan dia itu orang yang kaya, ayyakuna ghaniyan. Ay malikan li nisabiz zakah. Jadi ghani menurut mazhab Hanafi itu seperti apa? Yakni malikan li nisabiz zakah fadilan an hawaijihi al-asliyah. Yakni dia itu memiliki harta yang masuk dalam kadar nisab zakat. Dan itu selain dari keperluan-keperluan pokok dia. Gitu. Dalilnya tadi itu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi dalam hal ini ya meskipun ada ulama yang tadi mewajibkan ya tadi kita lihat di sini yang mewajibkan itu ya, sejumlah ulama, tapi ternyata ulama yang mewajibkan itu juga menetapkan syarat yang ketat sini kalau kita lihat. Syarat yang ketat. Ya, ini apa? Dia harus kaya, ghani. Dan kaya itu patokannya satu, dia memiliki harta sekadar nisab zakat. Nah, kalau nisab zakat kan lumayan besar itu. Kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak. Gitu. Selain kebutuhan pokok dia untuk dan orang yang dalam tanggungan dia. Nah, itu orang yang disyaratkan. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i tadi, meskipun itu sunnah muakkadah, tapi ternyata sekedar orang itu cukup untuk makan minum 4 hari, ya kemudian pakaian selama 4 hari, lalu ada kelebihan harta cukup untuk beli hewan kurban, sunnah dia sudah. Gitu. Tidak harus kaya. Gitu. Itu bedanya dengan mazhab Hanafi. Gitu, Ustaz. Makanya kalau di Saudi itu saya dapat cerita dari teman-teman yang di sana, orang girah untuk berkorban itu luar biasa. Maka akhirnya di sana itu orang menerima daging kurban, terutama para tulab ya, para santri yang ngaji di pondok-pondok pesantren di Sholawtiyah misalkan, itu mereka nggak dapat setengah kilo daging dalam perbungkus tuh nggak begitu. Kadang mereka dapat 1 biji seekor kambing gitu. Atau seekor kambing dibelah 2. Jadi itu untuk 1 orang. Masya Allah. Karena saking banyaknya orang yang berkorban. Berlomba-lombanya orang berkorban. Nah, kalau di sini seperti di lokasi pondok saya itu menurut cerita warga masyarakat ya tahun-tahun sebelumnya itu nggak kebagian daging kurban. Jadi nggak nyampe ke situ distribusinya. Makanya kemudian kita galang itu open donasi untuk kurban.